Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini di kelas 9 kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang di dalam bab transformasi geometri. Materi sebelumnya kalian sudah membahas tentang apa saja pada transformasi geometri? Yang pertama itu ada pencerminan. Yang kedua itu ada pergeseran atau translasi. Yang ketiga itu ada perputaran atau rotasi. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada foto ukuran 4R. Ada 3R, ada 2R. Misalkan kalau kalian mempunyai ukuran foto 3R dan akan dijadikan 4R, maka itu akan dibagaimanakan oleh tukang fotonya? Pasti fotonya diperbesar. Begitupun demikian dengan misalkan kalian ingin mencetak ukuran 2R, berarti ukuran 3R itu akan diperkecil dari ukuran semula. Nah, pernahkah kalian memperbesar dan memperkecil foto? Pernah tidak? Biasanya kalau kalian sering ya memperbesar dan memperkecil foto, kalau ada di handphone kalian masing-masing, yaitu zoom in dan zoom out. Nah, itu sama saja seperti memperbesar dan memperkecil foto. Memperbesar dan memperkecil itu di dalam transformasi geometri disebutnya dilatasi. Nah, jadi apa itu dilatasi? Perbesaran dan perkecilan. Nah, sekarang pengertian dilatasi itu apa? Bisa dibaca. Dilatasi atau perbesaran atau perkecilan adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangunan, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi dilatasi itu nanti ditentukan oleh titik pusat. Titik pusatnya apa? Dan faktor skala. Faktor skalanya itu dilambangkan dengan K. Nah, pembagian dilatasi berdasarkan titik pusat itu ada dua. Yang pertama dilatasi dengan titik pusat 0,0, dan yang kedua itu dilatasi dengan titik pusat A, B. Oh iya, di sini kalau dilatasi karena dia memperbesar dan memperkecil, jadi dia hanya berlaku untuk suatu bangunan. Tetapi kan di dalam bangunan itu misalkan ada titik, misalkan segitiga. Di sini ada titik. Nah, ini titiknya ini yang bisa diperkecil dan diperkecil. Jadi bangunannya ikut mengecil, seperti itu ya. Tetap yang dipakai adalah titiknya. Gitu. Nah, sekarang dilatasi yang berpusat di 0,0. Coba kita lihat di sini ada sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3 dan C 3,1 dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, nanti didapatkan bayangan A aksennya itu 2,4, B aksennya itu 4,6 dan C aksennya itu 6,2. Dapat disimpulkan seperti ini jadinya. Nah, coba kita lihat di sini gambarnya ada yang pertama titik segitiga ABC. Titik A itu adanya di sini 2,1 ya. Pas ya. Maksudnya 1,2. Terus B itu titiknya 2,3 dan C itu titiknya 3,1. Nah, dia didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2. 0,0 berarti di sini. Nah, ini kita bisa tarik garis putus-putus. Jadi ini pusatnya nih. Nah, kalau didapatkan bayangannya A aksen, nah seperti ini. A aksennya itu 2,4, B aksennya 4,6 dan C aksennya 6,2. Di sini berarti yang tadinya A-nya 1,2, A-nya itu kan 1,2. Jadi A aksennya itu 2,4. Bisa dilihat jadi berapa nih?
X-nya yang tadinya 1 jadi 2, berarti 2 kalinya ya. 2 jadi 4, berarti 2 kalinya. Terus yang B itu tadinya 2,3 dilatasikan jadi 4,6. Sama kan? 2,3 4,6 berarti 2 kalinya juga kan? Ya. Yang C juga sama, 2 kalinya. Nah, itu yang dinamakan faktor skala. Faktor skala itu memperbesar berapa kali? Kalau misalkan memperbesar 2 kali ya berarti dikali 2. Kalau memperbesar 3 kali dikali 3. Kalau memperkecil biasanya dia dikali setengah, dikali 1/3, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa kita rumuskan, rumusnya itu ini, formulanya. Px, Y didilatasikan dengan faktor skala K dengan titik pusat 0,0 menghasilkan P aksen Kx dikali Ky. Kx ini berarti kan kalau misalkan X-nya K-nya 2, misalkan titik X-nya adalah 1, berarti 1. Jadinya 2. Terus Ky berarti kan faktor skalanya 2, Y-nya 2. Berarti 2 kali 2 4. Nah, berarti titik yang tadi A aksen nih dapatnya dari sini. Kayak gitu. Coba kita lihat lanjut ke contoh ya. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui segitiga ABC mempunyai titik koordinat 1,1, B-nya min 1,0 dan C-nya 2,0. Segitiga ABC didilatasikan dengan titik O 0,0. Dengan faktor skala 2 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen dan gambarkan segitiga ABC dan hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Oke, yang pertama yang kita lakukan itu gambar dulu yang segitiga ABC-nya ya. Yang pertama itu ada titik A 1,1. 1,1 berarti adanya di sini, di titik A. Terus titik B itu min 1,0. Min 1,0 berarti adanya di sini. Salah. Sorry. Min 1,0 adanya di sini. Ini titik B dan titik C itu 2,0. 2,0 berarti adanya di sini. Di titik C. Nah, kita tarik garis. Ya, seperti ini jadinya segitiganya. Nah, sekarang kita cari dulu koordinat A aksennya. Berarti A aksen sama dengan, karena di sini faktor skalanya 2, berarti kan rumusnya itu tadi Kx dikali Ky. Ya kan? Oke, berarti ini jangan A aksen dulu. Nah, berarti yang A dulu, baru yang A. A aksen K-nya berapa? 2. 2 dikali X-nya A-nya berapa? 1. Berarti 2 dikali 1, Y-nya 1 juga ya. Berarti 2 dikali 1 juga. Sorry. Ini kita pakai tanda kurung aja biar 2 dikali 1, 2 dikali 1. Berarti A aksennya jadi 2,2. Nah, B aksen berarti sama dengan berapa? 2 dikali B-nya berapa? Min 1 di koma 2 dikali 0. Berarti tetap 2 dikali min 1 min 2,0 berarti. Nah, sekarang C aksen itu ini. Berarti 2 dikali 2 2 dikali 0. 2 dikali 2 berapa? 4,0. Nah, ini berarti ini titik A aksen, B aksen, dan C aksen. A aksennya itu ada di 2,2. Berarti adanya di sini ya. Di sini. B aksennya itu ada min 2,0. Min 2,0 berarti di sini adanya. Sini. Terus C aksennya itu ada 4,0 berarti di sini. Nah, ini kalau dilatasikan jadinya seperti kalau kita gambar. Jadi lebih besar segitiganya ya dari yang pertama. A aksen, B aksen, C aksen.
Ini kalau kita tarik garis putus-putus jadinya dia memperbesar dari segitiga yang pertama. Nah, dari yang segitiga kecil jadi segitiga yang besar. A aksen, B aksen, C aksen. Paham ya? Nah, yang kedua ada dilatasi berpusat di A, B. Jika P, X, Y didilatasikan dengan pusat dilatasi A, B dan faktor skala K, maka bayangan dari P adalah P aksen. Dengan koordinat P aksen itu sama dengan K X min A ditambah A, K Y min B ditambah B. Atau kalau diformulasikan seperti ini, K dikali X min A ditambah A, lalu K dikali Y min B ditambah B. Nah, contohnya coba kita lihat di sini. Diberikan segitiga PQR dengan koordinat P 3,3, Q 6,3 dan R 9,6. Tentukan koordinat bayangan PQR dengan faktor skala 1/3. Nah, sekarang kita cari P aksennya dulu. P-nya itu kan, kita tulis ulang rumusnya dulu, sorry. Berarti kan tadi P X, Y didilatasikan jadi P aksen K dikali X min A ditambah A, K dikali Y min B ditambah B. Nah, ini sekarang kita cari P aksennya dulu. Berarti kan dari P nya berapa? 3,3. Berarti kan ini X, Y nya ya. Jadi P aksennya, K nya jangan lupa diketahui, K nya itu sama dengan 1/3. Terus pusat dilatasinya itu 2,1. Berarti ini A nya sama dengan 2,1 itu maksudnya A, B. Sini A, B. Berarti A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 1. Nah, ini berarti kita langsung masukin aja. K nya berapa? 1/3 dikali X nya sini berapa? 3 dikurang A nya berapa? 2 ditambah A nya 2, K nya 1/3 dikali sini Y nya 3 dikurang B nya 1 ditambah 1. Berarti P aksennya jadi berapa titiknya? P aksen sama dengan 1/3 dikali 1 ditambah 2,1/3 kali 2 ditambah 1 sama dengan, berarti ini 1/3 ditambah 2, jadinya semua udah bisa ya, harus udah bisa ya ngitungnya. Ibu nggak ajarin cara ngitungnya. 2 itu sama dengan kayak gini, berarti ini kali 3, jadinya 1 tambah 6/3 7/3. Nah, berarti P aksennya yang pertama itu 7/3. Terus yang satu lagi berarti 2/3 ditambah 1/3 berarti diganti jadi 3/3 5/3. Nah, berarti 5/3. Ini koordinat yang pertama P aksen. Bisa? Lalu Q aksen berarti Q nya itu berapa? 6,3. Ini kan X, Y nya dilatasikan, berarti Q aksen faktor skalanya 1/3 dikali X nya 6 dikurang A nya 2 tambah A nya berapa? 2,1/3 dikali Y nya 3 dikurang 1 tambah 1. Nah, jadi sama dengan Q aksennya 1/3, 6 dikurang 2 4 tambah 2
koma sepertiga, 3 dikurang 1 2 tambah 1. Nah, sepertiga kali 4 kan berarti kita hitung ya, kalian simak, cuma nggak ibu ajarkan. Ini materi materi SD, materi kelas 7 udah pernah. Berarti ini 4/3 ditambah 6/3. 6/3 ini 2 ya, diganti jadi 6/3, jadinya 10/3. Oke, berarti ini dapat 10/3 koma. Nah, ini berarti 1/3 dikali 2, 2/3 tambah 1 itu kita ubah jadi 3/3. 2 tambah 3 5, 5/3 sama kayak yang di atasnya. Berarti 10/3 dan 5/3 itu kayak aksennya, paham? Oke, R aksennya sebentar. Oke, tadi udah dapat P aksen, Q aksen, sekarang R aksen. Sama caranya seperti tadi, berarti kan ini A, B nya. Loh, kok merah? Sorry. Berarti ini A, B, lalu ini K nya, jangan lupa. Nah, sekarang R nya kita tulis dulu 9,6. Berarti ini X, Y. Ini dilatasikan jadi R aksen, K nya berapa? 1/3 dikali X nya 9 min A nya 2 ditambah 2 koma, koma ya, koma 1/3 dikali Y nya berapa? 6 min B nya 1 tambah 1 tambah B, jadinya R aksen 1/3, 9 dikurang 2 7 ditambah 2 koma 1/3, 6 dikurang 1 5 ditambah 1. Nah, jadinya R aksen 1/3 ditambah 1/3 dikali 7 7/3, 7/3 tambah 2, ya udah nanti hitung. 1/3 dikali 5 5/3 ditambah 1. R aksen sama dengan 7/3 ditambah 2 tambah 2, berarti ini jadikan 7/3 ditambah, kan bawahnya biar jadi 3, ini kan tadinya 1, berarti dikali 3 dong, kali 3 kali 3, berarti 3 6. Nah, 7 tambah 6 13/3, berarti ini 13/3 koma 5/3 tambah 1, ayo coba hitung. Berarti 5/3 tambah 1/1, berarti jadi 3 kali 3 kali 3, ini kali 3 ini kali 3, berarti 5 tambah 3/3 8/3. Oke, berarti ini 8/3. Berarti dapat nih R aksennya 13/3 dan 8/3. Kalau digabung sama sebelumnya berarti P aksennya 7/3, 5/3. Bentar, koordinatnya kita tulis ya. Berarti jawabannya P aksen 7/3 ya, jelas banget. P aksen 7/3, 5/3. Duh, kenapa sih? Dan 5/3. Terus Q aksen berapa tadi? Ada yang ingat? 10/3, 5/3 juga. Loh, kok sama ya? Sebentar. Oh iya benar, 10/3, 5/3. Terus R aksennya ini 13/3, 8/3. Nah, ini jawabannya berarti. Sudah, kalian tinggal
Kalau yang mau dicatat boleh. Sudah sampai sini. Kalau masih bingung silakan diulang lagi. Sebenarnya dilatasi itu mudah. Kalau yang titik pusatnya 0,0, kalian tinggal mengalihkan aja faktor skala dengan titik x, y nya. Nah kalau yang titik pusatnya a, b itu ya berarti kalian harus tadi ada formulasinya ya. Formulasinya berarti seperti ini. Nah ini sebenarnya sama aja. K-nya ini kan faktor dilatasi, K-nya ini faktor dilatasinya, K-nya ini titik pusat, ini juga titik pusat, ini faktor. Kayak gitu sih. Tinggal masukin aja, nggak ada yang perlu menghitung besar-besar, nggak. Paham ya sampai sini? Kalau misalkan ada yang masih bingung atau yang emang udah mentok, boleh tanya Bu Vivi di chat di WA. Nah, semoga kalian paham semua ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir videonya. Semoga kalian memahami materinya dengan baik. Dan apabila ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.